Untuk baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan dari perencanaan jaringan regional ya dari SPU Jakarta dan Banten. Jadi ketemu lagi nih kita dengan saya gitu. Kalau kemarin kita membahas tentang safety briefing, kita briefing atau safety talk sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, biasanya kalau pukul segini, setelah kita melaksanakan pekerjaan, kita ada yang dinamakan safety patrol. Jadi safety patrol ini memang sebenarnya dikhususkan untuk rekan-rekan yang progres pekerjaan di lapangan gitu. Jadi kita melihat dari segi mungkin alat pelindung diri yang digunakan, lalu dokumen kerja, serta bagaimana lingkungan pekerjaan yang ada di sana, dan kita identifikasi bersama bahaya-bahayanya apa. Tapi untuk perencanaan jaringan ini sesuai dengan info dari Mas Febri, bahwa seluruh pekerjaan gitu berada di indoor, mungkin di depan laptop gitu. Jadinya mungkin kita lebih ke hari ini safety patrolnya kita lebih kepada diskusi mengenai hal-hal apa saja yang rekan-rekan rasakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Walaupun di indoor, pastinya risiko dan bahaya yang ada juga mungkin pastinya selalu bahaya dan risiko itu selalu ada ya di setiap pekerjaan, entah di indoor maupun di outdoor. Jadi bagaimana memang kita bisa untuk mengidentifikasinya saja dan kita lakukan pencegahan sebelum bahaya itu mungkin berlanjut. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Febri untuk di-lead kira-kira apa saja sih hal-hal bahaya yang bisa muncul terhadap rekan-rekan dari perencanaan dan juga jaringan. Itu dipersilakan Mas Febri. Baik, terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Rika, dari Pak Arifin juga ya, Pak Mas Anggara, dan selamat siang dan sobat dari perencanaan. Nama ya Mas semangat ya, walaupun siang ini semangat pagi. Baik, terima kasih. Seperti Mbak Rika ya, perencanaan ini kan lebih banyak di depan ya, dan juga pekerjaannya masih ada yang teman-teman yang WFH dan WFO kita bagi Mbak Rika sesuai dengan MI yang beredar saat ini ya untuk pembatasan mobilitas, sehingga untuk teman-teman ini ada yang di rumah, ada yang di kantor, dan kita lakukan secara absen, ada jadwalnya. Nah, terkait dengan potensi risiko kecelakaan itu pasti ada ya. Mungkin yang paling sering karena pekerjaan lakukan depan laptop, dari posisi duduk bisa, kemudian dari kursi yang mungkin teman-teman duduk itu mungkin kurang ergonomis atau kondisi yang kurang enak di badan sehingga sering pegal-pegal, itu bisa terjadi. Yang kedua mungkin yang di rumah lesehan, nah itu bisa juga sakit bagian kaki, bisa karena lebih banyak duduk dan kurang gerak, itu bisa menyebabkan kram atau kesemutan. Mungkin posisi teman-teman yang ada di rumah yang tetangganya sedang bekerja atau berisik, bangun rumah itu bisa jadi risiko untuk pendengaran, bisa jadi karena mengganggu konsentrasi. Kemudian dari pencahayaan ruangan, kemudian dari penggunaan mouse yang mungkin lebih besar tangan dibanding mouse-nya, itu bisa menyebabkan penyakit gitu, bisa menyebabkan sakit urat seperti gitu sih Mbak Rika, yang saya pahami. Seperti itu mungkin dari Mbak Rika, atau ada dari teman-teman yang juga bisa men-share yang mungkin pernah ada pengalaman selama kerja itu WFH atau WFO yang bisa menyebabkan teman-teman sakit atau seperti apa. Silakan. Dari siapa dulu? Silakan, mungkin dari Mbak Nindi, Mas Fadil, Mas Rizky, silakan. Ya boleh Mas. Mungkin
Kalau saya paling yang biasanya sering dialami mungkin di bagian kaki aja. Karena kan saya biasanya kalau WFH itu lesehan duduknya. Jadi kadang kalau terlalu lama itu memang beratnya agak pegel di bagian kaki gitu. Kadang juga jadinya beberapa kali kesemutan juga kaki karena posisi duduknya kalau WFH di rumah itu lesehan. Sama paling juga di bagian mata kadang kalau udah terlalu lama itu di sore mungkin sering rasanya perih karena terlalu lama mungkin nggak selesai. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih Mas Fadil ya, memang seperti itu ya. Perih itu biasa mungkin rehat, kalau kesemutan rehat berdiri semenit 2 menit ya, jalan-jalan dulu sedikit, atau mungkin yang lagi ingin ke toilet itu toilet sebagai salah satu indikator juga ya. Sebenarnya kita ini lagi kekurangan cairan atau enggak, itu bisa dari pas kita buang air ya. Kalau untuk yang mata perih memang juga alami, apalagi yang berkacamata ya, itu paling sering tuh mata kering. Nanti coba Mas Fadil atau yang teman-teman yang suka mengalami mata kering menyiapkan tetes mata kali ya, tetes mata itu mungkin rutin sebelum tidur, atau kompres menggunakan apa biasanya, timun atau apa gitu yang dingin-dingin, atau es krim di sini. Kalau timun kan susah dimakan, es krim aja tuh di sini terus kalau dimakan es krim. Seperti itu mungkin ya Mas Fadil ya. Ya, terima kasih. Ya, Mas. Makasih, Mas. Dari teman-teman lagi. Mbak Nindi, silakan. Bang Rizky, Mas Jeffrey, monggo. Apa yang bisa di-share, yang bisa dibagi buat teman-teman di sini, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya sih kurang lebih sama ya sama Fadil. Cuman sejak WFH ini, karena mungkin saya di rumah kadang bisa di meja, tapi kadang-kadang kerjanya itu di kasur gitu. Karena kan memang nggak selalu di meja, karena mejanya dipakai. Terus sama mungkin pencahayaan juga, pencahayaan di kamar saya yang nggak terlalu terang, nggak langsung kena sinar matahari gitu. Jadi kita selalu pakai lampu, jadinya mata itu kadang perih, dan ini saya jadi pakai kacamata jadi -1,5 kemarin sempet. Jadi ya lumayan sih kalau mata, cuman ya saya belum berani kalau ngasih yang tadi kata Mas Febri kan harus siapin obat tetes mata. Saya nggak tahu tuh apakah emang itu harus atau ya termasuk cara pencegahan biar matanya nggak perih atau gimana, saya belum nyoba sih. Cuman ya so far sama Haikal tadi yang pegel-pegel, sama mungkin tambahannya dari saya ya mata. Itu aja. Terima kasih Mbak Nindi. Ya memang sih mata ya, kadang kebanyakan lihat laptop. Kalau posisi kamar yang redup, kondisi laptop yang terang biasa, kalau mata itu kan daya akomodasi ya. Jadi kita selalu berusaha nyipit gitu kan, jadi tegang di sini biasa menyebabkan lelah, itu biasa lelah di mata sampai lelah di lari ke sini tuh. Pokoknya udah kolesterol, tuh lari ke sini, terasa tuh sakitnya sih. Ya, makasih Mbak Din. Nanti mungkin bisa sharing-sharing ya. Kalau tetes mata itu saya biasa pakai yang dari cendok tuh, yang masuk ke kulkas, yang dinginkan dulu tuh. Memang nggak boleh rutin, 3 hari sekali itu biasa ditetes. Memang ada perih efeknya, tapi memang langsung dingin, enak. Seperti Tapi itu dijual kalau bebas gitu Mas, di apotek itu dijual bebas. di apotek ada, mereka cendok. Ada dia warna kayak kuning bukan ya? Bukan, dia warna bening. Dia kayak apa ya? Kayak memang ada paten Bisa gitu, cuman dipletek-pletek gitu. petek-petek cendok dari cendok. Oh, Itu Mbak Nini mungkin bisa nanti saya share. cobain. Terima kasih Mbak Nini sharing-sharingnya. Bang Jepri, Bang Rizky, silakan. Ya Mas. Silakan Mas Rizky, ada yang mau di-share? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau dari saya sih leher ya, kalau agak kelamaan udah agak-agak pegel gitu. Terus kan kalau di Indo kan kita kan kerjanya kan pakai pikiran ya. Habis dari ke leher tuh biasanya agak-agak pusing gitu Mas. Kalau udah kelamaan. Itu aja sih kalau dari saya.
Nah, itu betul efek dari mata ya, Bang Riki ya. Bang Rizky itu Iya, mata betul. sama tegang di leher. Apalagi kalau posisi badan bungkuk gini, sakit banget. Makanya lesehan tuh. Jadi memang sebisa mungkin teman-teman pada saat mulai merasa seperti itu, refreshing ya, maksudnya stretching, tarik kaki atau agak sedikit di luar, mungkin ya ada batu angkat galon. Silakan. Itu kita bebasin aja. Ibaratnya kalaupun teman-teman WFO, WFA atau yang memang kondisinya memang mengharuskan tubuh gerak, ya silakan aja. Itu lebih membantu dalam melemaskan otot-otot sih kalau saya pribadi lihatnya. Terima kasih Bang Rizky. Silakan Bang Jeb. Ya, sama-sama. Bang Jeb ini. Kalau saya sih sama sih, paling keluhannya ya di mata sih, tiba-tiba sipit sendiri mata, kenapa ya. Ternyata kelamaan di depan laptop. Ya paling sih ya istirahat dulu sih, ke toilet, cuci muka, terus ya minum minuman yang seger lah gitu, bikin jus biar rileks lagi kerjanya. Paling itu aja sih di mata kalau saya, Mas Pep. Iya, benar Bang Jeb, ya mata ya, karena kebanyakan di sini ya. Saya nggak tahu apakah dari pencahayaan laptop ini udah ada settingan buat blue screen apa green screen gitu ya, yang bisa mengurangi radiasi ke mata. Nanti coba kita seri-seri aja tuh dari Mbak Rika, mungkin ada aplikatif. Halo. Mas Ari Satria. Mas Oke. Ari. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh ini, kalau ngasih saran ya, sebetulnya itu kalau masalah pencahayaan kita sebenarnya itu bisa ya dihitung ya, karena lampu itu ada beberapa jenis untuk pencahayaannya. Itu ada yang warm white, ada yang white, yang putih itu ya. Dan di dalam lampu itu sendiri kan ada semacam lumen, standarisasi lumen itu berapa untuk ruangan. Biasanya umumnya itu 150 sampai 200 lumen. Jadi kita bisa menentukan, oh ini standarnya sekian lumen, pasnya itu wattnya berapa untuk lampu. Di samping itu ada pencahayaan dari laptop itu sendiri. Nah, selama ini saya kendalanya itu hanya di pinggang, Mas, biasanya. Kalau masalah mata itu jarang saya. Yang keduanya, saya selalu saya kasih suplemen dalam arti minum wortel. Jus wortel. Karena itu untuk di mata itu lebih bagus ketimbang semacam efek-efek di atas mata atau apa ya. Karena itu untuk alami ya, sifatnya alami. Untuk efeknya di mata. Saya kira sih cuma itu aja sih. Kalau boleh ngasih tambahan ini. Jadi seperti itu, Mas Pak. Ya, terima kasih Mas Ari ya. Betul ya, bisa dari jus yang tadi bilang Bang Jepri, mungkin Bang Jepri suka jus mangga gitu kan, biar badan semakin fit. Kalau Mas Ari untuk mata mungkin jus wortel, seperti itu Mas Ari ya? Iya, jus wortel wortel sama tomat, Mas. Biasanya saya campur itu. Wortel sama tomat. Betul. Iya Mas Ari, betul banget ya, kalau memang dari alami lebih enak sih. Iya. Tapi Pak dikondisikan dengan kondisi teman-teman aja, pada saat itu adanya apa yang bisa digunakan. Iya. Intinya yang jelas jangan jadi rutinitas, malah jadi penyakit yang berkambuhan ya, suka kambuh. Iya. Ya, makasih Mas Ari. Iya, saran, masukan dan pengalaman-pengalamannya. Sama-sama Mas. Iya. Semuanya. Ya itu ya, selalu punya risiko, walaupun kita di depan laptop, mungkin risikonya berbeda dengan yang ada di teman-teman yang melakukan pekerjaan di lapangan. Namun itu tidak menutup kemungkinan juga risiko yang timbul itu pasti ujungnya membahayakan kondisi kita ya. Kita sebisa mungkin mencari cara dan solusi bagaimana supaya kerja jadi nyaman dan aman. Terus sama ini Mas Pep, kalau bisa itu untuk orang kerja, saya saranin kalau bisa tipe lampu itu untuk menguranginya ya, itu pakai yang warm white aja. Warm white yang agak kekuningan, itu enak di mata, jadi tidak terlalu pedes nantinya. Iya. Tipenya yang warm white aja ya, yang agak kuning, warm white itu. Oke. Jadi Mas terima kasih Mas Ali. Iya, jadi ada sama-sama Mas Pep. Ya. Iya. Mbak Rika dari tim perencanaan ya SBU Jakarta. Semoga
apa yang jadi hari ini bisa memberikan gambaran buat kita kerja nyaman dan aman ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri serta rekan-rekan sekalian atas sharingnya ya. Mungkin ada beberapa bahaya yang bisa kita temukan saat melakukan WFH maupun bekerja WFO, tapi memang pekerjaannya ini lebih banyak di depan laptop. Dari tadi yang saya tangkap adalah pencahayaan, ini nantinya akan merusak ke mata, lalu juga dari segi mungkin posisi duduk gitu, itu bisa ke leher maupun ke punggung, serta juga akibat aktivitas lainnya yang mungkin kita terlalu fokus gitu di depan laptop, bekerja terus-menerus, kurang dari air minum, dan lain sebagainya. Ini menyebabkan mungkin fungsi-fungsi pencernaan dan fungsi ginjal kita bisa terganggu. Jadi, bahaya-bahaya tersebut pastinya mungkin tidak terasa seperti rekan-rekan yang ada di lapangan. Mungkin kalau rekan-rekan di lapangan kan lebih ke faktor keselamatan ya yang mengintai mereka. Ketika faktor keselamatan ini tidak diindahkan, lalu terjadi kecelakaan kerja, ini langsung dirasakan oleh pekerja. Beda dengan rekan-rekan yang berada di indoor dan di depan laptop. Ini mungkin terasanya pastinya akan mungkin jangka panjang gitu, tidak langsung kita rasakan. Tapi ya di situ kita harus lebih aware lagi terhadap hal-hal yang mungkin bisa membahayakan dari faktor kesehatan kita sendiri. Jadi kita lakukan pencegahan-pencegahan yang tadi sudah di-sharing satu dengan yang lainnya, bahwa bisa dengan yang alami maupun kita sesuaikan dengan mungkin standar-standar yang sudah ditentukan. Jadi kalau pencahayaan sendiri ini mungkin kalau di kantor ada minimal lux-nya. Lalu juga ketika di rumah juga pastinya sudah ada standarisasi berapa lux yang harus rekan-rekan perhatikan dari segi penerangan lampu. Jadi kita sesuaikan hal tersebut, jangan sampai terlalu terang ataupun terlalu redup gitu. Lalu mungkin faktor-faktor bahaya lainnya yang bisa membahayakan. Lalu stres kerja juga mungkin beban kerja yang terus-terusan di depan laptop nih. Terkadang kita jadi jarang bersosialisasi dengan yang lainnya gitu, karena kita misalnya melihat jaringan terus-menerus, tidak ada komunikasi dua arah terhadap misalnya rekan kerja atau orang-orang yang berada di rumah maupun rekan kerja yang ada di kantor gitu. Jadi kita fokus ke laptop kita, jadi kurang adanya faktor sosial tersebut sehingga menyebabkan kita stres kerja. Nah, di sini kita seimbangkan dari segi faktor sosial juga faktor mental health kita gitu. Mungkin bisa di-recharge dengan kita melaksanakan hobi-hobi kita. Mungkin bapak-bapak yang suka sepedahan nih atau suka lari gitu, mungkin setelah pulang kerja setelah pukul 5 sore bisa lari sebentar untuk refreshing otaknya gitu. Lalu juga bisa bermain dengan anak-anak ataupun ya sekedar berbincang-bincang dengan rekan-rekan kerja maupun keluarga gitu. Jadi stres kerja itu bisa dimanajemen oleh diri kita sendiri dengan hal-hal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Safety Patrol hari ini ya. Kita sedikit sharing aja diskusi mengenai hal-hal kesehatan dan juga keselamatan kerja. Semoga apa yang didiskusikan pada hari ini bisa menambah informasi kita satu sama lainnya, terus kita juga bisa lebih aware terhadap hal-hal yang bisa membahayakan faktor kesehatan maupun keselamatan kita. Terima kasih sekali lagi untuk tim perencanaan
jaringan regional. Saya tutup, Mas Febri dan rekan-rekan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika, Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat semuanya. Ya. Serangga, Baik.